Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi bagi kita semua dan selamat berakhir pekan. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan harian pada hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026, sesuai dengan Almanak HKBP yang tertulis di 1 Raja-Raja 8 ayat 23. Lalu berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini merupakan doa Raja Salomo pada saat pentahbisan Bait Allah. Salomo berdiri di hadapan seluruh umat Israel dan mengangkat doa syukur. Di tengah kemegahan bait suci yang telah selesai dibangun, Salomo tidak memuliakan dirinya sendiri, melainkan meninggikan nama Tuhan. Ia berkata, "Tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah." Kalimat ini adalah pengakuan bahwa Tuhan adalah Allah yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Ini menunjukkan bahwa Allah Israel berbeda dari segala sesuatu yang ada di dunia. Dunia ini menawarkan banyak hal yang dianggap mampu memberikan keamanan dan kebahagiaan. Kekayaan, jabatan, kekuasaan, pengetahuan, bahkan relasi, namun semuanya memiliki keterbatasan. Uang dapat habis, kekuasaan bisa berakhir, kesehatan dapat menurun, manusia dapat meninggalkan kita, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap setia dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sering sekali manusia menggantungkan hidupnya kepada hal-hal yang fana. Ketika keadaan baik, kita merasa kuat. Ketika keadaan buruk, kita mulai takut dan kehilangan pengharapan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa hanya Tuhan yang layak menjadi sandaran hidup kita. Hanya Dia yang layak menjadi pusat penyembahan kita. Salomo juga menyebut Tuhan sebagai Allah yang memegang perjanjian dan kasih setianya. Artinya, Tuhan itu bukanlah Allah yang mudah berubah. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Apa yang telah dijanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub hingga Daud, semuanya digenapi menurut waktunya. Hal ini memberikan penghiburan bagi setiap orang percaya. Manusia dapat berubah. Manusia seringkali membuat janji, tetapi tidak mampu menepatinya. Kita pernah dikecewakan oleh orang lain. Bahkan mungkin kita sendiri pernah mengecewakan orang lain. Sahabat dapat mengecewakan. Bahkan orang yang paling kita percaya pun bisa mengecewakan kita. Namun Tuhan itu berbeda. Apa yang dijanjikannya pasti akan digenapi pada waktunya. Ia tetap setia, sekalipun manusia sering sekali tidak setia. Namun, ayat ini juga menyampaikan sebuah panggilan. Salomo berkata bahwa Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada hamba-hambanya yang hidup dengan segenap hati di hadapannya. Tuhan menghendaki hubungan yang sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar ibadah lahiriah saja. Tuhan menginginkan agar umatnya hidup dalam ketaatan, kesetiaan, dan kasih kepadanya.
Tuhan menginginkan agar umatnya tidak mendua, tetapi menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidupnya. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita diajak untuk percaya kepada Allah yang setia. Mungkin ada janji yang sedang kita tunggu. Mungkin ada pergumulan dalam keluarga, pergumulan ekonomi, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, atau juga kesehatan yang mungkin semakin menurun. Firman Tuhan mengingatkan, Tuhan adalah Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan perjanjiannya. Ia tetap Allah yang sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kesetiaannya menjadi pegangan kita di tengah dunia yang tidak pasti. Jangan hanya mengingat Tuhan saat perlu pertolongan, tetapi hiduplah setiap hari di hadapannya dengan segenap hati. Sebab kepada orang yang percaya dan bersandar kepadanya, Tuhan menyatakan kasih setianya dengan cara yang indah pada waktunya. Hari ini mari kita kembali mengakui Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah terlambat. Ia tidak pernah berubah. Dia adalah Allah yang memegang perjanjiannya sampai akhir. Maka hati kita boleh tenang, hidup kita boleh berharap, dan kita boleh melangkah dengan iman. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia dan tidak pernah mengingkari janji-Mu. Ajarlah kami untuk tetap percaya kepadamu dalam segala keadaan, dan dengan segenap hati kami tetap percaya kepadamu. Mampukan kami untuk selalu mengandalkan Engkau, sehingga kami bisa merasakan kasih setiamu setiap hari. Berkati dan lindungi kami dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.